Shalom. Banyak dari kita seringkali secara tidak sadar ataupun sadar melupakan bahwa Tuhan harus diutamakan di kehidupan kita. Seringkali kita melihat bahwa bukan hanya kepentingan diri sendiri yang utama, tapi terkadang masalah dan persoalan kita menjadi yang utama bagi kita daripada Tuhan. Bagaimana mungkin? Kita tahu ketika kita lebih fokus kepada persoalan hidup kita, maka kita lebih mengutamakan persoalan tersebut daripada Tuhan yang mempunyai kuasa untuk mengatasinya. Kita tidak akan pernah mendapatkan hasil apapun ketika kita fokus kepada persoalan kita. Bukankah kita sering berusaha lebih dahulu karena kita ingin menyelesaikan persoalan tersebut dengan cepat? Banyak dalam hidup kita di mana kita sering menempatkan Tuhan di belakang, bukan di depan. Kita sering menempatkan Tuhan pada usaha yang terakhir. Apabila sudah tidak ada jalan sama sekali, barulah kita berseru kepada Tuhan. Pada saat terjadi kelaparan hebat karena Samaria terkepung oleh tentara Aram, Samaria mendapat kesulitan ekonomi. Harga-harga melambung tinggi dan kehidupan rakyat sangatlah sengsara. Apa yang dilakukan ke Raja Israel? Raja Israel ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan terburu-buru karena terlalu fokus dengan keadaan, sehingga lupa menempatkan Tuhan di tempat yang paling utama. Tetapi malah ingin memenggal kepala Elisa, Nabi Allah yang dianggap sebagai penyebab kesengsaraan. Meskipun demikian, keadaan berubah ketika Tuhan yang berjalan di depan dan berperang untuk mereka. Marilah kita lihat dalam 2 Raja 7 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Tuhanlah yang membuat tentara Aram melarikan diri melalui perantara orang kusta. Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Apa yang terjadi setelah itu? Marilah kita lihat dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang terbaik yang didapat ketika menempatkan Tuhan di depan dan membiarkan Dia berperang untuk kita. Banyak hal yang akan membuat kita menerima bagian yang luar biasa, seperti yang Tuhan kerjakan bagi kita. Mendobrak setiap tembok-tembok yang menjadi penghalang perjalanan hidup kita dan membuat jalan kita menjadi lebih baik. Bukankah banyak hal yang baik yang akan kita dapatkan ketika kita menempatkan Tuhan di depan? Di awal semua tindakan dan usaha kita. Yesaya 45 ayat yang kedua. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Jadi, jika kita ingin melihat banyak hal yang indah dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, tempatkanlah Dia di depan, di tempat yang paling utama. Amin. Tuhan memberkati.